Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan dari saya orang Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia. Guys, jadi hari ini di video kali ini saya ingin mereaksi guys, bagaimanakah perbedaan ya antara paspor Indonesia dan paspor Malaysia. Tentu kita ingin tahu kalau kita untuk membandingkan ini dari Indonesia misalnya ke negara-negara yang besar lainnya, itu mungkin agak susah guys ya. Kenapa? Karena namanya negara ASEAN dan dihubungkan atau dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Tapi ini kita coba bandingkan dengan negara Indonesia dan negara tetangga kita yaitu Malaysia seperti itu. Seperti apakah perbedaannya? Ini pun saya ingin tahu juga guys ya. Karena ini dengar-dengar guys informasi bahwa di Indonesia harga paspor itu naik guys ya. Harga paspor itu lebih naik lagi harganya guys ya, dari yang kemarin-kemarin. Kalau saya tuh beberapa tahun yang lalu ya, itu buat tuh guys masih sekitaran harga berapa kemarin ya, 300-400 ribuan lah begitu guys ya. Itu jangkanya waktu itu 10 tahun guys. Tapi ternyata ya, informasi terbaru ini di Indonesia itu harga paspor itu naik guys ya harganya. Wah, jadi seperti apakah ini perbedaan antara paspor Indonesia dan paspor Malaysia? Jadi sebelum kita tinggal videonya, buat korang semua yang suka mungkin dengan channel, boleh like channelnya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Tidak berbuang masa, jom langsung kita lihat videonya. Pemerintahan Indonesia kalau bisa bisnis dengan rakyatnya ini apa aja bisa dibisnisin, termasuk pembuatan paspor. Ya, paspor ini adalah dokumen untuk perjalanan luar negeri atau sebagai identitas kita kalau kita mau keluar negeri. Nah, pasti kita akan membandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ya, kenapa ke Malaysia? Kenapa kita membandingkannya dengan Malaysia? Ya nggak usah jauh-jauh lah, pasti kita ke negara tetangga kita dulu nih. Mereka dalam soal paspor ini gimana gitu ya, positive people. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu seperti apa beritanya. Jangan lupa subscribe channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Instagram CNBC Indonesia, ini tarif pembuatan paspor ini naik gitu ya. Kabarnya ini per Desember. Betul ya. Setelah Desember lah 2024 gitu, alias tahun depan nih udah mulai naik ya. Ini dengan rincian paspor biasa non elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun ini 350.000, paspor biasa non elektronik masa berlaku 10 tahun 650.000 gitu ya. Terus paspor biasa elektronik masa berlaku 5 tahun 650.000, terus paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun itu 950.000 gitu ya. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, 1 juta rupiah gitu kalau kita lagi buru-buru ya. Tarif baru pembuatan paspor ini berbeda ya kalau buru-buru. Baru akan berlaku mulai 18 Desember ya, 18 Desember 2024 begitu dari CNBC Indonesia. Akhir tahun ya. Dalam keterangan beritanya gini, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif pembuatan paspor. Aturan baru ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Joko Widodo menekan aturan ini pada 18 Oktober 2024 atau 2 hari sebelum lengser gitu ya. Aduh, sebelum lengser aja udah bikin kenaikan gitu ya. Meskipun sudah ditekan cukup lama, namun peraturan tersebut baru akan berlaku 60 hari setelah diterbitkan. Ini artinya tarif baru pembuatan paspor baru akan berlaku mulai 18 Desember 2024 gitu ya. Pada bagian lampiran PP disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Itu ya, tadi sebenarnya dokumen perjalanannya tuh dibagi menjadi 7 jenis, tapi ya emang salah satunya tuh paspor. Paspor itu penting banget. Lalu bagaimana sih sebenarnya komentar dari netizen gitu ya, seperti apa? Ya pasti pemerintah belakangan ini apalagi ya yang bisa dinaikin.
Iya, kayak pemerintah lagi nyari apa kira-kira yang bisa dinaikin Aduh. biaya-biayanya ya. Apakah Oke guys, ini komentar dari orang Indonesia itu sendiri guys ya, ataupun netizen Indonesia ya, yang namanya rakyat guys ya, pastinya ingin apa ya namanya, kemudahan-kemudahan seperti itu ya dari negaranya ya kan. Tentu apa ya, lumrah lah guys ya, dimanapun negaranya pasti rakyatnya pasti ingin kemudahan-kemudahan guys ya. Dan saya juga salut ya dengan apa, pemerintah atau kerajaan Malaysia ya, yang begitu banyak saya pernah mereaksi tentang kebijakan-kebijakan kerajaan Malaysia ataupun kemudahan-kemudahan, misalnya subsidi segala macam itu ya, sangat apa ya, memikirkan rakyatnya begitu guys ya. Itu yang membuat saya salut juga kepada kerajaan Malaysia begitu, sangat banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyatnya begitu guys ya. Tetapi kalau di Indonesia ya ini guys ya, kebalikannya ya. Artinya belum saja Bapak Joko Widodo kemarin ya, apa ya, selesai jabatannya sebagai presiden ya, malahan paspor malah naik guys ya. Harusnya ya rakyat biasa ini guys ya, untuk tentunya ingin lebih mudah, lebih murah lagi, tapi makin naik ternyata guys ya. Aduh, oke kita baca lagi seperti apa lagi komen dari merasa netizen dipercepat itu Indonesia ini mirip ya. kayak kata-kata pas buat SIM, kalau mau dibantu biar cepet Heeh. bisa deh gitu, bisa deh. Ya udah, Iya, ya udah. karena ini guys, kalau saya lihat tadi ya, harganya ya, ada 7 jenis ya kalau tidak salah. Itu paling mahal itu guys, kalau kita mau jadinya cepat ya. Satu hari jadi itu kalau tidak salah 1 juta rupiah, ya kan? Wah, berarti ada perbedaannya begitu ya. Aduh, Diperpanjang paspor Indonesia ya. 650K untuk 10 tahun, mengakak puas pasti gitu. Lah kenapa aturannya berubah lagi? Kemarin-kemarin masa berlaku 10 tahun, kenapa jadi 5 tahun lagi gitu. Iya, Makanya saya betul betul. bilang janganlah suka puja-puji, dilihatin aja bagaimana actionnya nanti. Oke, ada paketan 5 tahun, ada 10 tahun, kocak gitu. Percepatnya Kalau aja 1 juta. Kalau saya kemarin guys ya, pembuatan paspor itu karena kan sebelum saya itu kan teman-teman kemarin, teman kerja itu ada pergi ke apa, liburan kemarin di Malaysia ya, di Kuching. Itu beberapa tahun yang lalu sih guys ya. Itu membuat paspor yang sebelum saya itu masih 5 tahun guys. Ternyata pas saya buat kemarin beberapa tahun yang lalu itu sudah 10 tahun. Ternyata di sini tarifnya itu tergantung tarifnya guys, ada yang berlaku 5 tahun, ada yang 10 tahun, artinya berubah lagi ya. Saya kira itu sudah di apa ya namanya, di apa, peraturannya itu 10 tahun. Iya, ternyata ada juga yang 5 tahun, ada yang 10 tahun begitu ya, dan ada juga yang kalau mau cepat 1 juta rupiah, 1 juta rupiah guys. Kita Gimana lanjut kalau ya. antri gitu ya? Nanti ada lagi yang Oke. paket 15, 20 sampai 25 tahun. Kocak ya, makin kesini ada paketan 5 dan 10 tahun. Gak apa-apa deh mahal, tapi powernya kalau bisa kayak Singapura. Wah, jauh dong. Singapura Oh, udah paspor terkuat nomor 1 di dunia gitu ya. jangankan jangankan dengan Singapura guys ya, dengan Malaysia saja termasuk jauh juga guys ya, Indonesia, paspor Indonesia ini guys. Aduh. Sekarang paspornya biasa mendadak raib, gimana nih Dirjen Imigrasi? Selain menaikkan harga, naikkan juga kualitas birokrasinya. Jangan sampai tiba-tiba data masyarakat bobol. Duh, belum sempat Oke. terpanjang lagi itu. Jadi komentar netizen atau warganet dari Indonesia, dan pastinya sekarang kita akan coba bandingin gitu ya, bandingin Oke 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 dengan oke. paspor di Malaysia gitu ya. Harga Wah, kita akan melihat guys. Wah, jadi saya penasaran juga guys, seperti apakah kebijakan ataupun harga mungkin ya dari paspor Malaysia. Kita lanjut. paspor di Malaysia seperti apa gitu. Nah, Oke. kita akan membandingkan pastinya dengan negeri Iya. jiran Malaysia, seperti apa sih harga paspor, pembuatan Wah, paspor di negara tetangga kita penasaran ya. guys ya. Karena kita ya gak usah jauh-jauh lah gitu. Kita ke negara tetangga aja sih. Tuh ya, di Iya Malaysia iya. ini kita lihat dari laman resmi Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Dalam Negeri ini, pembuatan paspor biasa di usia 13 sampai 59 tahun ini 200 ringgit Malaysia, kalau dirupiahkan mungkin 200 sekitar berapa itu? 700 ribuan ya, 700 ribuan. Oke, 700 Seperti itu. ribuan. Terus warga emas
60 tahun ke atas itu 100 ringgit Malaysia atau 350 ribuan atau 350 sampai 380 lah ya Oh, ribu berbeda rupiah ya gitu. ternyata Terus ya. kanak-kanak 12 tahun ke bawah ini juga 100 ringgit Malaysia, pelajar mengikuti program ijazah luar negara 21 tahun ke bawah 100 ringgit Malaysia juga, jemaah haji surat tawaran dari lembaga tabung haji sama 100 ringgit Malaysia, orang kelainan upaya percuma alias gratis. Kelainan upaya itu disabilitas, jadi gratis tuh. Disabilitas gratis. Malaysia ini Wah, ngebagi harganya ini luar keren banget biasa. ya, maksudnya kayak oh justru warga-warga misalnya warga emas tuh warga yang lansia itu tuh Iya, iya, iya. dipotong harganya gitu ya. Anak-anak juga dapat potongan, pelajar Luar ini dapat biasa. potongan, terus jemaah haji dapat potongan, orang kelainan upaya ini gratis. Bayangin tuh, kayak pemerintahan sana tuh nggak berbisnis dengan rakyatnya gitu. Dari paspor aja nih Ya kita udah Allah. Sebentar guys. Asli guys, baru tahu guys ya guys. Waduh, ternyata berbeda guys ya antara orang biasa, umurnya juga ya, orang lansia, kalau di Indonesia itu lansia, umur yang sudah tua begitu. Ternyata berbeda guys ya dari harga-harga pembuatan paspor. Dan apalagi tadi disabilitas itu guys, ternyata free alias percuma. Ini baru yang namanya kerajaan atau pemerintahan yang memang pro kepada rakyatnya. Aduh, Indonesia makin naik guys, bukan makin murah, makin naik guys ya. Dan ada lagi kalau mau jadi satu hari 1 juta rupiah, naik lagi, beda lagi harganya. Aduh, enak guys ya kalau orang-orang yang kaya, orang yang banyak uang. Artinya untuk membuat percepatan untuk pembuatan ngurus sesuatu itu sangat mudah. Bagaimana kalau orang-orang yang ya uangnya sedikit guys? Wah, artinya tidak adil ini ya. Kalau di Malaysia luar biasa guys, luar biasa. Salut saya guys, salut banget ya dengan kerajaan Malaysia. nyesek Oke. ya, nyesek ya. Kalau kita tuh kayaknya Nyesek betul ya. apa nih? Bener tadi ada komentar netizen, apa nih yang bisa dinaikkan, kita naikkan gitu biar dapat pendapatan gitu. Tapi ini luar biasa nih kalau di Malaysia. Keren gitu ya. Keren asli Wow asli. gitu pembuatan paspor. Baru tahu Dan guys. perlu dicatat juga gitu kan, dengan biaya kita yang semakin mahal, tapi kekuatan paspor kita tuh kayak nggak naik-naik gitu kan ya. Nggak Betul. naik-naik gitu dibandingkan dengan Malaysia. Sekarang Malaysia aja menjadi negara pemegang paspor terkuat ke-12 di dunia gitu ya. Jadi Wah, Malaysia ini bisa ke-12. datang ke berapa ya, 187 negara nih kalau nggak salah tanpa visa. Nah, Indonesia nih di peringkat 57, itu aja Iya, jauh banget loh dengan jauh banget, Malaysia guys, ya. gitu kan secara kekuatan gitu. Aduh. Harusnya tuh pemerintah tuh fokus kekuatan paspor dulu nih biar Bukan bisa kenaikannya guys, betul kuat betul ya. di mata dunia, baru Naik. naikkan gitu. Oke lah gitu. Terus ya, kekuatannya juga masih sama-sama aja gitu. Jadi kayak, aduh bisnis Nyesek gitu ya. guys, nyesek Mungkin gitu ya. karena begitulah, gue juga bingung gitu, maksudnya kayak Jadi sebenarnya kualitasnya dulu guys dinaikkan begitu ya. Barulah kalau misalnya mau dinaikkan harganya ya monggo, tidak masalah. Tapi guys ya, Malaysia ini itu yang membuat saya wah keren, asli keren ya Malaysia. Artinya dari harganya itu bukan karena mau cepatnya, bukan karena apa ya, jadi satu hari itu naik harganya, tetapi malahan orang-orang misalnya orang-orang tua begitu, orang lansia ya, orang-orang disabilitas, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu ternyata free guys. Ini yang membuat saya apa ya, kagum banget dengan sistem ataupun kerajaan Malaysia yang membuat sedemikian rupa begitu ya, sehingga benar-benar pro kepada rakyatnya guys. Aduh, ya semoga Indonesia bisa seperti Malaysia. Itu harapan saya guys ya. Lanjut ya. gue suka banget nih dengan apa ya, pemerintahan Malaysia ini yang kayak Ya. bener-bener mengerti ya dengan rakyatnya, dengan paspornya itu kayak disubsidi lah untuk warga-warganya. Jadi harganya ini bukan berdasarkan dia membuatnya berapa tahun berlaku masa paspornya, betul, tapi betul. dibuat berdasarkan misalnya usia dan lain sebagainya atau kemampuan dari warga negara tersebut. Salut deh buat Malaysia. Salut, salut. Warganet gimana nih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa Oke. subscribe channel pastinya. Terima Siap, kasih buat siap. udah subscribe. Oke.
Ya guys, ya mau gimana lagi guys ya, kita sebagai rakyat biasa tidak bisa berbuat banyak begitu guys ya. Hanya ya seperti inilah reaksi ya. Siapa tahu mungkin video ini bisa apa ya didengar juga oleh pemerintah kita Indonesia begitu ya, sehingga bisa diperbaiki. Itu ya gimana ya, harapan-harapan kita lagi sebagai rakyat biasa begitu ya. Tapi ya yang namanya paspor ya, betul apa yang dikatakan abang ini ya, harusnya kita rakyat pemerintah Indonesia ini lebih memikirkan kualitas dulu guys ya. Bagaimana caranya paspor Indonesia ini bisa naik levelnya seperti itu, seperti Malaysia begitu ya. Dan kalau kita lihat dari rankingnya saja jauh guys ya, kalau di Malaysia itu 12 kalau tidak salah ya rankingnya, kalau Indonesia itu 50 lebihan guys ya, itu sudah jauh berbeda ya. Tapi malahan pemerintah menaikkan lagi harganya. Harusnya menaikkan kualitasnya dulu baru harganya. Tapi ini menaikkan harganya, guys. Kualitasnya masih belum ya. Itu PR besar buat Indonesia ya. Aduh, dan saya juga salut sekali, salut banget untuk kepada kerajaan Malaysia yang begitu sangat luar biasa pro kepada rakyatnya begitu guys ya. Dari harganya tadi itu bukan karena berapa tahun lamanya paspor itu, bukan karena mau cepat atau tidaknya pembuatan paspor itu harganya naik begitu ya, tetapi malahan guys ya, dari anak kecil itu lebih murah lagi. Terus lansia atau orang orang tua begitu ya, lebih turun lagi guys harganya. Dan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang berkebutuhan khusus ya, dapat free alias percuma guys pembuatan paspor. Ini luar biasa menurut saya guys. Aduh ya, ini tidak lepas dari peran ya kerajaan, peran pemimpin Malaysia guys, yang mana mengutamakan kemudahan rakyatnya gitu, kemakmuran rakyatnya, tidak mempersulit ke rakyatnya seperti itu ya. Ya tidak sama seperti Indonesia. Semoga ke depan Indonesia bisa lebih baik guys. Itu harapan rakyat Indonesia. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Mungkin teman-teman semuanya ingin memberikan komentar terbaik teman-teman, boleh langsung di kolom komentar guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.